Ini kami sudah memiliki dan mengoperasikan 7 ruas jalan tol, baik yang kita sebagai investor majority ataupun kita berpartner dengan teman yang lain. Ya. Lalu yang kedua, kita juga memiliki portfolio di sektor lain di pelabuhan dan kita ingin terus berkembang baik dari sisi portfolio existing di jalan tol maupun di sektor-sektor baru. Nah, kita juga ingin berkembang yang saat ini ada di pipeline kita adalah di industri airport, kebandaraan, ataupun di industri-industri yang lain, di infrastruktur sektor. Lalu strategi kita masih seperti yang lama, jadi kita tetap akan melihat dan berhubungan secara dekat dengan market, supaya kita juga selalu bisa melihat peluang-peluang itu dengan baik. Astra tidak serta-merta ingin menguasai semua opportunity tersebut, tapi kita mungkin akan secara selektif melihat mana yang bisa memberikan value terbaik bagi company. Saya kira itu strategi kita, Maria. Kondisi dari bisnis jalan tol sendiri seperti apa sih Pak di tengah pemerintah begitu ya sedang mengupayakan begitu memperketat aktivitas masyarakat? Apakah ada beberapa ruas tol mungkin milik Astra Infra yang akhirnya harus membutuhkan suntikan cash gitu ya di luar biaya operasional keseluruhan nih Pak Ade? Memang betul, berangkat dari pengalaman tahun 2020 yang lalu ketika pandemi COVID-19 berkembang di Indonesia dengan diikuti berbagai macam kebijakan seperti pembatasan berlalu lintas. Dulu ingat sekali di periode mudik lebaran ada larangan mudik, larangan piknik, itu berdampak secara signifikan ke traffic jalan tol kita. Ya. Dan rasanya mungkin bukan cuma jalan tol milik Astra, tapi semua jalan tol yang ada di Indonesia akan terdampak saat pandemi ini. Sejalan dengan mulai membaiknya dan adanya beberapa kebijakan prioritas untuk industri dan sebagainya, pola trafficnya mulai ramp up naik lagi. Jadi semacam kayak fisik, awalnya ada di posisi tinggi, lalu turun dan sangat terdampak sekitar di bulan Mei, baru setelah Mei membaik lagi mengarah ke recovery. Nah, posisi saat ini traffic kita dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi memang belum kembali. Ya. In average data yang saya punyai dari asosiasi, dampak pandemi ini ada di kisaran saat ini mungkin 20-30% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi. Kondisi ini tentu berdampak bagi perjalanan perusahaan-perusahaan jalan tol yang saat ini sudah beroperasi. Tetapi kembali lagi dengan strategi dan restrukturisasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh masing-masing operator, sepertinya kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi, ya. Termasuk juga tahun ini, tahun 2021, teman-teman memiliki semangat untuk bangkit dan berlari, yaitu recovery setelah kondisi pandemi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.